Siap. Oke, ya mulai Mas. Oke, Mas. Siap, gerak. Doa mulai. Semoga lancar ya hari ini ya. Untuk hari ini saya akan mempresentasi kalian satu-satu. Tapi nanti ketika saya absen silahkan tunjukkan ekspresi hari ini. Bu, saya mau gini boleh? Boleh. Bu, senyum boleh. Bu, saya mau kata-kata mutiara boleh. Oke? Kita mulai dari Mas Ahmad Rizky Darmawan. Oh sakit. Oke, semoga lekas sembuh. Aditya Saputra. Put, ayo gimana ekspresinya Put hari ini Put? Ganti. Ayo Put. Put, ekspresi hari ini. Oke. Alvira Rahma Putri. Sayangnya Mbak. Oke. Alvito Novariansyah. Oh Mas Gibra, kirain Mas ini kok sudah gini. Udah jarang ternyata. Arsyafin. Nah ini gimana ekspresinya? Oh, hari ini tanpa ekspresi Mas Arsyafin. Aurora Nuril Kolbi. Gimana ekspresinya? Gimana aja. Normal ini Mas ya. Bayhaki Tri Susanto. Ini masih privasi. Oke, siap privasi Mas. Tapi luar biasa ya, aman ya. Bujana Andrawida. Mantap, Pak. Mantap. Oke. Mas Dava Dwi Adisa Putra. Kenapa? Pulang kampung. Oh, pulang kampung. Dia dari kampung mana ini? Oh, Tegal. Dewi ini biasa. Gimana ekspresinya nih? Senyum manisnya. Dia Aryani Sugiharto. Oh, oke Mbak. Oke Mbak, sarannya juga Mbak. Dia Netlangga Wiramukti. Mas, panggilnya siapa nih? Mas R. Oh, Erlangga. Terus Mas R aja. Farida Nurliana. Oh, pasti. Fayaza Zahra Fitria. Ekspresinya? Oh, juga senyum manis ternyata. Oh, tidak ada yang ekstra. Febri Ananda Putri. Gimana ekspresinya? Malu-malu ternyata. Vika Dwi Ramadan. Apa ekspresinya? Oh, senyum manis. Gary Hendriawan. Gimana? Biarnya juga. Wah, semoga saya jadi nanti. Ikvi Novita Devi. Ekspresinya? Udah, malu-malu aja. Jaya Rafa Alvaro Ramadan. Ekspresinya? Gak ada, hari ini bulat-bulat aja. Aduh, ini Jumat kok berarti kenapa besok libur? Kaira Aksal Ayu dia. Wah, lebih juga. Sekarang ini udah buat saya tuh buat siapa nih? Buat ibu. Oh, buat saya. Oke, terima kasih. Mbak Ilang juga Mbak, bukan. Kiki Dava Dwi Bintang Saputra. Ekspresinya? Netral. Oke lah, netral. Lara Zulfaya Zivilia Isnun. Aku banget kakak. Gimana ekspresinya kakak? Ayo kakak. Saya oh nggak mau malu ya wes nggak apa-apa. Embranis Diwan Alfred. Muhammad Fajar Alfari. Oh Mas Fajar. Oh ngantuk. Biar nggak ngantuk nanti kita semangat pokoknya. Nela Zahra Anastasia. Oh Mbak Anas. Sarannya Mbak. Nesa Faransia. Nes. Nes gimana Nes? Melambaikan tangan. Menyerah. Mbak Nes, Mbak. Raffi Ahmad Faridin. Sakit. Raka Hamdan Pratama. Gimana ekspresinya? Oh biasa aja, B aja. Revano Imara Diani. Masih juga. Reza Ramadan. Oh saya. Ekspresinya? Aduh, ini baru jalan saya kok ngantuk. Rizka Novita. Gimana Riz? Oh bad mood. Hari Sabtu Jumat kok bad mood. Besok Sabtu libur. Saskia Inayatul Latif. Gimana Mas? Lindunga Akmila Nanaja.
kehidupan. Tahukah kamu menurut WHO sekitar 2,2 miliar orang di dunia tidak memiliki akses ke air minum yang aman? Oh, apa itu air? Air adalah senyawa kimia. Kenapa dia berhenti? Oke, sebentar. Karena dia berhenti, harus kita alokasikan di yang lain supaya kalian dengar apa yang ada di sana. Miliar orang di dunia tidak memiliki akses ke air minum yang aman. Pentingnya air untuk kehidupan. Tahukah kamu menurut WHO sekitar 2,2 miliar orang di dunia tidak memiliki akses ke air minum yang aman? Oh, apa itu air? Air adalah senyawa kimia dengan rumusan 2O yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Apa saja sifat-sifat air? Polaritas, berubah wujud, dan abu menyebabkan tembak panas. Siklus hidrologi menjaga ketersediaan air di bumi, mendukung kehidupan dan menjaga ekosistem. Pentingnya air untuk manusia digunakan untuk air minum, kebersihan, dan produksi makanan. Untuk ekosistem, air sebagai habitat bagi makhluk hidup, ekosistem air tawar, dan ekosistem laut. Dampak jika tidak ada air. Fakta dari WHO, lebih dari 2 miliar orang tidak memiliki akses ke air bersih. Kekurangan ini menyebabkan masalah kesehatan, ekonomi, dan sosial. Salah satu penyebabnya perubahan iklim. Misalnya, Afrika Sub-Sahara banyak daerah melalui kekeringan ekologis menyebabkan kelangkaan dan migrasi massal. Jakarta, Indonesia, kualitas air tanah yang buruk akibat pencemaran dan penurunan muka tanah menyebabkan krisis air bersih. Flint, Michigan, USA, pencemaran limbah dalam air minum menyebabkan masalah kesehatan serius bagi ribuan penduduk. Terima kasih dan World Vision. Jangan lupa berikan suka dan subscribe. Oke, ada yang mau mengomentari video yang barusan kita putar? Ada? Apa? Ayo. Tadi barusan video tentang apa ini? Air. Air itu penting nggak? Penting. Kamu makan butuh air? Mencuci butuh air? Semua yang ada di kehidupan ini membutuhkan air. Maka ketika yang tadi kita lihat, ternyata kok air itu terjadi pencemaran. Ada kekeringan dan lain sebagainya. Apa penyebabnya ya? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana supaya air itu siklusnya aman, proses terbentuk sampai dengan air kembali lagi ke bumi itu aman. Hari ini kita pelajari. Sebelum ke sana, silakan HP-nya masing-masing dibuka. Oke. Kemudian, ini kirimkan linknya di grup ya. Kalian 10 juga HP ya. Oke, coba diklik.
Nanti bilangin. Dan 2021 yang barusan masuk silakan ikuti barangnya lewat grup. Kita mulai ya. Yang masih menunggu silakan bisa diikuti. 24. Satu lagi Mas, tinggal kamu Mas. Di grup. Nih. Kita mulai ya. Bentar. Oh sebentar. Oke. Satu lagi 25. Ya, yuk kita mulai. Satu kali jawab, ya semangat ini. Cepat-cepat. Yang paling cepat dijawab.
sini ya.
Jawaban dari bagian mana? Nanti ada yang bagian penerangan. Tenang, akan saya uji lagi. Selesai jam 9.30 ya. Bisa? 5
Boleh minta pendapat apa ya? Jadi jangan beda. Selesai atau masih berapa persen? Sudah ketemu tadi alumnya? Pertama apa kedua apa ketiga ketemu? Prosesnya? Ketemu prosesnya? Pertama apa kedua apa? Lagi ya. Banyak banget. Oh, nanti bikin presentasi Yus. Siap Kak, bikin yang presentasi siap. Yang wajib dipresentasikan Kak. Ini kan kita selesai. Organisasi.
Ya, Regina. Nggak apa-apa, itu nanti kita ya, Regina. Sana ya. Semuanya, ya, Cip. Yang lain tolong perhatikan, karena nanti di akhir akan ada sesuatu. Sesuatu. Ya, sesuatu. Oke, masalahnya yang membaca, yang membuka yang membacakan. Jangan, ada banyak orang. Masalahnya yang bagian membacakan, ada yang bagian moderator. Silakan yang moderator. Salam, ya. Ya, berarti ya, yuk. Resepsi kok, Yus? Ya, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Yudha Anjani. Nama saya Lana Supaya Dipilih Isnur. Saya Jenderal Gak Pramusti. Saya Jaya Pak Ramadan. Saya Natal Pertama. Kami di sini akan mempresentasikan haul sulfur dan alam kita. Oke, silakan dimulai. Yang lain belum ya? Aktivitas gunung berapi, pembakaran bahan bakar fosil, tentu hijau. Sulfur digunakan di tanah, udara, dan air dalam berbagai bentuk seperti sulfur dioksida atau SO2 atau hidrogen sulfida atau H2S. Selanjutnya, sulfur yang ada di dalam tanah diserap oleh tumbuhan dalam bentuk sulfat. Hewan mendapatkan sulfur dengan memakan tumbuhan tersebut. Kemudian, saat tumbuhan dan hewan mati atau menghasilkan sisa metabolisme, bakteri akan menguraikan melalui proses dekomposisi atau melepas sulfur kembali ke tanah atau ke udara. Akhirnya, sulfur di udara bisa kembali ke tanah melalui hujan besar, lalu kembali dimanfaatkan untuk hidup, sehingga dalam sulfur kita bisa menjaga keseimbangan ekosistem. Oke, sekarang boleh ditanya dulu. Ada berarti kan ada 4 proses. Yang pertama, berasal dari mana kah sulfur itu? Batuan lapuk dari gunung berapi. Oke, jadi sulfur itu berasal dari batuan lapuk gunung berapi. Yang kedua, setelah dia melapuk ngapain? Diserap di tanah dalam bentuk sulfat. Diserap di tanah dalam bentuk sulfat. Jadi sulfurnya itu serap sama tanah, masuk ke tanah. Kemudian yang ketiga, Itu menghasilkan metabolisme. Bakteri akan menghasilkan metabolisme bakal diuraikan sama bakteri melalui proses dekomposisi. jadi diuraikan sama bakteri, kemudian diserap tuh. Ketika sudah diserap sama tanaman, kalian dan hewan-hewan yang lain makan tanaman nggak? Maka kalian juga akan mendapatkan sulfur dari tanaman itu, karena tanaman tadi sudah menyerap si sulfur. Terus setelah
tanah diserap oleh akar tumbuhan sebagai nutrisi penting. Selanjutnya, perpindahan ke hewan. Hewan memperoleh fosfor dengan memakan tumbuhan atau hewan lain yang mengandung fosfor. Kemudian pengembalian fosfor ke lingkungan melalui dekomposisi saat tumbuhan dan hewan mati. Sisa-sisa organik mereka terurai oleh pengurai, melepaskan fosfor kembali ke tanah atau air, dan fosfor yang tidak dimanfaatkan mengendap di dasar laut menjadi sedimen. Akhirnya penambangan dan penumpukan fosfat dari tambang digunakan untuk membuat pupuk yang kemudian kembali ke tanah, melanjutkan siklusnya. Oke, jadi kalau ada empat juga. Yang pertama dari proses apa? Awalnya fosfor atau fosfat ada. Dari batuan yang melapuk juga. Ya, batuan yang melapuk. Setelah itu ngapain yang kedua? Ke air. Ke air, berarti alirannya itu masuknya ke air. Kalau yang tadi si sulfur itu masuknya ke tanah, kalau ini masuknya ke air. Lanjut. Pindahan ke hewan. Nah, bagaimana fosfor yang ada di air pindah ke hewan itu memangnya apa? Hewan atau hewan yang memakan. Oh, berarti mereka mengkonsumsi air yang ada fosfornya. Oke, lanjut. Pengembalian lingkungan melalui dekomposisi. Jadi ketika mau dikembalikan ke kelompok 3 apa? Ketika fosfor itu mau dikembalikan ke tanah dengan cara ada tumbuhan, ada manusia yang mati. Jadi kalau mati itu kan otomatis jasad itu akan dipendam di bumi loh. Jasadmu itu yang mengandung fosfor itu yang akan nanti mengembalikan fosfor yang ada di udara masuk ke dalam. Setelah itu sisa-sisa organik mereka terurai oleh pengurai. nah, terurai oleh pengurai. Kamu tidak akan mungkin kan kamu utuh. Ya, yang saya kadang ada orang-orang yang bisa utuh, tapi kan kita manusia biasa akan hancur dengan adanya bakteri pengurai. Nanti kalian tinggal tulang belulang loh. Lanjut. Melepas fosfor ke tanah atau air. Ya, lepas fosfor ke tanah atau air. Lanjut. Akhirnya penambangan dan penumpukan fosfor dari tambang digunakan untuk membuat pupuk. Nah, jadi ketika sudah tertumpuk semua itu di dalam perut bumi, nanti kita untuk mendapatkan fosfornya lagi ditambah. Setelah ditambah lagi bagaimana? Kok bisa digunakan untuk tanaman? Nanti diproses untuk pupuk. Kalungnya muter. Jadi supaya di lingkungan alam ini terdapat sulfur, fosfor, air, dan oksigen. Oke, ada yang mau tanya? Silakan ditawarkan namanya, mau tanya nggak? Tawarkan, Mbak. Ada Mau yang datang? mau bertanya? Ada yang bertanya? Oh, tidak ada. Oke, kalau tidak ada silakan. Waalaikumsalam. Satu orang tahan dulu di sini. Ya, kita akan mengeklik satu orang. Jangan semangat kayak Mas Etan ya. Kapan iya? Oke, terima kasih ya, Mbak. Oke, silakan maju ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya Ibu Hati, saya Putri Putri, saya Pertama, tumbuhan hijau, alga, dan fitoplankton di laut melakukan fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Selanjutnya, oksigen hasil fotosintesis tersebut dihirup oleh hewan dan manusia. Kemudian, hewan dan manusia saat menghirup oksigen juga mengeluarkan karbon dioksida.
Perkenalkan nama saya Riki Dawadi Saputra. Mulai lagi. Ya, mulai dari mana awalnya? Yang pertama eksaporasi peran panas matahari, air laut, danau, sungai menjadi uap air. Selanjutnya transpirasi keterangan, yaitu saat tumbuhan mengeluarkan uap air dari daunnya ke udara. Uap air ini kemudian naik ke atas. Kemudian kondensasi, saat uap air naik dan menjadi dingin, uap air berubah kembali menjadi air cair dan membentuk awan. Akhirnya presipitasi. Ketika awan tidak terlalu penuh dengan air akan jatuh kembali ke bumi sebagai hujan, salju atau es. Sudah? Ya. Oke, jadi ketika proses air, ini juga proses yang menyenangkan, lengkap, cepat. Karena berawal dari evaporasi, benar? Iya. Evaporasi, apa itu evaporasi? Panas matahari menguap air laut, danau, dan sungai menjadi uap air. Ya, oke. Evaporasi adalah penguapan air yang ada di permukaan bumi. Itu namanya evaporasi. Yang kedua, selain evaporasi, naiknya air laut, air yang dari permukaan bumi itu ke atmosfer itu melalui apa? Yang kedua, transpirasi. Apa itu transpirasi? Saat tumbuhan mengeluarkan uap air. Nah, tumbuhan itu juga mengeluarkan uap air untuk disampaikan ke udara. Setelah dia sampai ke udara semua, mereka akan terkumpul menjadi satu berupa awan. Namanya Kondensasi. nah, kondensasi. Jadi diingat-ingat, ketika ada uap air yang terkumpul menjadi awan itu namanya kondensasi. Sudah pas suhunya, sudah penuh airnya, maka dia akan turun sebagai hujan, namanya Presipitasi. kalau sudah turun, apakah dia cuma di permukaan? Kan dia akan meresap ke dalam tanah, meresap sampai dia nanti ke laut. Namanya adalah proses infiltrasi. Ya, jadi kalau mau lengkap ada 5 proses, tapi kalau mau sampai 4 aja cukup. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dan minta tolong yang tadi lembar jawabnya silakan digabungkan lagi. Tidak usah di status, nggak apa-apa. Yang penting untuk jadi satu kelas, satu kelas. Sekarang kalian boleh membuka HP-nya lagi. Kita terakhir ada pos tes akhir. Silakan. Masih dalam kelompoknya masing-masing, nggak apa-apa. Masih mau bergeser, nggak apa-apa. Yang penting kita ada dalam kelompoknya masing-masing ya. Silakan dicek. Kita bagikan linknya di grup kalian lagi. Mana ya? 10. Jangan ada nama Giri lagi, Giri itu siapa? Ingat ya? Ini yang sakit. Ya, yang kurus sakit. Coba diklik. Bisa? Nah, seperti tadi lagi, silakan mulai di lihat namanya. Sudah mulai masuk tuh. Lara, Salva, Devi, Putra, Reda, dia. Dari saya yang tadi bergabung nggak apa-apa, gabung lagi. Ya, rapi. Ada Kiki, ada Erlangga, Arsati, Melani, 15 orang. Ya. Ya. 15 orang. Yuk. Lu saya buka. Kita mulai. Ada yang masih menjadi emotikon baru aja.
Nih, ada peringkat 1 sampai dia. Coba kita lihat. Kalau yang terakhir kok tidak pernah kita lihat dulu. Siapa ya? Nih ada Mas Ruben. Saya ini kan. Ya Pak juga kan itu mengerjakan. Di mana ya nak? Juga berangkat. Enggak apa-apa tapi dia itu excellent untuk mengerjakan. Mbak Dia. Oh, buat tadi. Mas Arsafin. Mas, jadi sebelum bisa dengar Mas. Mbak Devi ya. Jadi rekamannya lengkap. Nanti gue disampaikan dulu. Ya. Terus berarti karena tadi kalian yang sudah mempresentasikan, sekarang giliran saya untuk mengkonfirmasi apa sih yang kalian lakukan tadi. Aslinya kalian tuh tadi saya minta untuk membuat bagian alur seperti ini. Tapi karena belum, otomatis ini adalah sebagai PR kalian. Jadi nanti masing-masing mau membuat tuh saya karena sukanya ada oksigen, saya mau yang oksigen aja ya Bu. Boleh. Jadi dibuat alurnya. Tadi yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Ini alur untuk memasak air. Isikan air, panaskan air mendidih, matikan api. Ini adalah alurnya. Nah, tadi yang evaporasi yang air, ada evaporasi yang pertama, yang kedua apa? Transpirasi yang ketiga, kondensasi yang keempat, presipitasi yang kelima, infiltrasi. Sama, tadi kan sudah masing-masing sudah ada sendiri. Dan nanti silakan dibuat. Boleh menggunakan Canva, boleh menggunakan ChatGPT. Silakan dibuat bagian alur proses satu aja. Mau daur air boleh, oksigen boleh, karbon boleh, fosfor boleh, nitrogen boleh. Dan ini nanti dikumpulkan, akan dinilai oleh guru. Jadi nanti penilaiannya juga ada di bawah. Nah, saya konfirmasi dulu yang tadi. Yang tadi sudah menerangkan daur siklus air. Siklus air alias hidrologi sebagai sumber kehidupan. Jadi bisa dibaca, permukaan bumi ini ada 97,5% adalah air asin. Hanya berapa ya? 2,5% air tawar yang tersedia. Jadi, ketika kita di permukaan bumi ini yang paling banyak memang air asin. Tapi bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan air asin itu menjadi air yang layak konsumsi? Nah, melalui proses daur yang tadi sampai dengan dia turunnya air hujan. Air hujan itu kan nanti kotor Bu. Yo enggak juga, dia nanti ketika ditampung, diambil air atas sungai itu bisa kita manfaatkan. Air sungai itu bisa kita saring, nanti kita bisa manfaatkan untuk minum, masak, untuk mencuci itu bisa. Transpirasi oleh tumbuhan yang tadi 90% penguapan di ekosistem darat. Jadi tenang, bukan kalian yang menyebabkan air di permukaan ini ke atas itu bukan kalian, tapi ternyata adalah oleh tumbuhan. Air tanah dan limpasan mengalir ke sungai dan laut menjaga siklus ini tetap berjalan. Karena dia mau muter supaya dia air tanah ini kembali ke air laut, akan melalui si sungai itu. Nggak mungkin kan tiba-tiba langsung balayu nenggon, karena namanya laut. Jadi mereka ada jalur. Siklus air atau hidrologi adalah perjalanan air yang tiada henti. Kalau kita berhenti berarti otomatis sudah selesai dunia ini. Karena kalian otomatis butuh air dan kalau tidak ada air berarti kalian sudah tidak bisa hidup, tidak bisa minum. Dimulai dari penguapan air laut, daratan naik menuju awan, kondensasi lalu kembali presipitasi seberupa hujan atau salju. Itu proses kembali. Nah, sedangkan yang siklus karbon dan oksigen ini yang bersatu menjadi satu karena kita ketika bernafas kita membutuhkan oksigen.
mau permukaan bumi ini masih aman, kita harus menanam pohon supaya si karbon dioksida terperangkap oleh tanaman. Yang kedua ada siklus sulfur alias belerang. Belerang intinya berasal dari ini. Apa ini? Gunung berapi. Kalau ada gunung berapi dia berdos, berarti otomatis ada sulfur yang keluar. Pernahkah kalian ke kawah putih? Kawah putih? Atau yang di Dieng kan ada? Oh, yang ada bau-baunya luar biasa nggak enaknya ya. Kalau kamu penasaran belerang itu ada enggak sih dalam tubuhmu, boleh kamu ketika potong rambut atau potong kuku dikumpulkan terus kemudian kamu pakai. Itu baunya sama dengan yang tadi. Karena kandungan kuku sama rambut yang ada dalam tubuhmu itu belerang. Kalau penasaran, gimana? Mau coba? Tapi rambut lebih belerang. Iya, ada kandungan belerang. Memang seperti itu. Nanti kalau kurang puas dengan penjelasan saya boleh. Saya tak coba. Gue ini tuh aku sih paling. Potong kuku, potong rambut, kumpulkan. Nanti baunya luar biasa. Coba ya. Ya, boleh coba sendiri. Ini dia bisa kembali ke kita melalui hujan asam atau kita membakar fosil alias kita menggunakan BBM. Itu bisa sulfur kembali. Terus kemudian nitrogen ini kita belum terangkan karena kita hari ini ada cuma 4 saja. Terus kemudian ada kesimpulan kita hari ini berarti siswa untuk bertanya tadi kalian sudah aktif untuk mempresentasikan. Terus kemudian kalian juga sudah saya himbau untuk menanam pohon. Kemudian ada juga untuk gaya hidup yang berkelanjutan, jangan menggunakan plastik. Artinya kalian ketika berangkat sekolah sudah dibekali minum sama orang tua? Sudah pakai tepak makan? Itu salah satu kita gaya hidup hijau. Bukan kita semuanya pakai hijau, bukan. Tapi kita memanfaatkan tepak atau memanfaatkan botol wadah untuk kita minum. Supaya kamu tidak bolak-balik beli, Bu saya mau beli es cekek, tahu es cekek? Tahu es cekek tahu? Es cekek itu es yang dipegang itu, ditusuknya kayak dicekek, toh? Iya dicekek gitu. Nah itu namanya es cekek. Oke, hari ini seperti itu supaya kalian fokus untuk yang terakhir kalinya. Mari kita tepuk dulu. Sudah biasa sih. Kita tepuk. Kalau pagi berarti tepuknya berapa kali? Satu. Kalau siang? Sore? 3. Malam? Ya. Oke, tepuk pagi, siang, malam. Kesempatan kalau pagi 1 kali, siang, sore, malam. Oke, malam. Malam berarti tepuk pagi, siang, malam. Kurang konsentrasi. Sekali lagi, tepuk pagi, siang, malam. Mbak, kok tidak konsentrasi itu gimana? Oke ya. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai itu. Ingat, tugasnya kalian membuat bagan alur proses daur. Mau daur apapun bebas. Nanti dikirimkan. Nanti saya kirimkan link untuk mengumpulkan tugas kalian. Oke? Ada yang mau tanya? Atau mau menyampaikan? Nah, kalau tidak ada yang mau menyampaikan, berarti saya minta refleksi dari kalian. Ada yang mau, Bu, saya mau merefleksi hari ini. Ternyata hari ini saya sudah tahu ini dan dulunya saya tidak tahu. Mungkin Mas N aja? N, yuk refleksi ini N. Tadi ya, di situ. Tadi belum tahu apa, sekarang sudah tahu. Yuk, berdiri udah.